Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin asyarakumullah. Salah satu dosa besar yang banyak sekali dikerjakan kaum muslimin hari ini adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau yaitu kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar, itu menggolongkan meninggalkan sholat ini adalah termasuk dosa besar yang keempat. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali bertaburan, ya, dalil-dalil tentang bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke-59 dan 60, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka setelah itu mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang meremehkan sholat, ya, meninggalkan sholat, dan mereka mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan. Kecuali bagi siapa yang bertobat dan beriman serta beramal saleh. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini mengatakan, ya, laisa ma'na adauha tarakuha bil kulliyah. Bukanlah makna daripada meremehkan sholat atau meninggalkan sholat ini adalah meninggalkan seluruh kewajibannya. Walakin akharuha an awqatiha. Tapi maksudnya adalah suka mengakhirkan dari waktunya. Ya. Jadi mengakhirkan waktu sholat saja, kita nunda-nunda waktu sholat, itu juga sudah digolongkan ke dalam kategori dosa besar. Ya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in yang bergelar Imamut Tabi'in, ya, imamnya para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah sahabat. Dia adalah menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, huwa ay alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-asra. Orang ini tidaklah salat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Wala yusalli al-asra ila al-maghrib, dia tidaklah salat asar kecuali kalau sudah mau masuk maghrib. Wala yusalli al-maghriba ila al-isya, dan tidaklah dia salat maghrib kecuali sudah mau salat isya. Wala yusalli al-isya ila al-fajr, enggak salat isya kecuali kalau sudah mau mendekati waktu subuh. Wala yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi, dan dia tidaklah salat fajar, salat subuh kecuali kalau sudah matahari mau meninggi. Ya. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halah, maka barang siapa yang mati dalam keadaan terus-menerus seperti ini, ya, suka mengakhiran salat, ya, walam yatub, dan tidak mau bertobat kepada Allah, wa'adahullah bi ghayyin, ya, Allah ancam dia dengan ghayyin. Tadi kan di ayatnya fasawfa yalqauna ghayya, biasanya diartikan mereka akan mendapatkan kesesatan. Tapi ada yang menafsirkan ghayyin adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Na'udzubillah, ya. Ini berhati-hatilah kita terhadap masalah ini. Allah juga berfirman di surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat, yaitu orang-orang yang, ya, melalaikan salatnya. Maksudnya adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu salat mereka. Kemudian
eee, dalam hadis juga Nabi SAW banyak sekali menjelaskan masalah salat ini. Beliau bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah." Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, dia telah beruntung, dia telah berhasil. Seluruh amalnya dianggap baik. Wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya kurang, ya, buruk, maka dia telah merugi selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa baina kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian kita dengan orang kafir, ya, maksudnya adalah perbedaan, ya. Perbedaan kita dengan orang-orang di luar Islam adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dia bisa kafir. Ya. Nabi juga bersabda dalam hadis Imam Muslim, ya, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Ya. Perbedaan kita dengan mereka, maksudnya orang kafir, adalah salat. Yang meninggalkan salat dia kafir. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Nabi bersabda juga, perbedaan seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salatnya. Ya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari. Ini hati-hati kita harusnya. "Man fatathu salatul 'asri habita 'amaluhu." Siapa yang tidak salat asar, maka terhapuslah seluruh amal-amal solehnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nabi juga bersabda dalam hadis Imam Ahmad, ya, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka dia terlepas daripada, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan mau melindunginya, enggak akan mau menjaminnya. Ya. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allah." Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Lalu mereka salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka telah mengerjakan itu semua, selamatlah mereka dariku, darahnya, dan hartanya. Kecuali ada hak-hak yang dilanggar. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Di dalam hadis yang masyhur juga, ya, tapi hadis ini kurang kuat, ya. Nabi SAW bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama, ya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Ya, tapi walaupun hadis ini lemah, ya, ada hadis nanti yang hampir senadar yang dihukumi hasan oleh para ulama, ya, yang berkaitan dengan salat sebagai tiang agama. Nabi bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah." Pokok segala urusan kita adalah Islam. Ya. Jadi inti hidup kita itu adalah Islam. Ya, wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Nah, salat ini memang sebagai tiang agama, ya. Ada yang memberikan sebuah falsafah yang sangat bagus, ya, yaitu seperti 5 jari kita ini, ya ikhwan sekalian. 5 jari kita ini kita ibaratkan sebagai rukun Islamnya. Ya, silakan Anda misalnya pegang gelas gitu, ya, dengan 5 jari kita itu.
ketika kita melepas dari kelingking kita, cobalah, dari kelingking itu ibaratnya seperti haji. Kita nggak haji karena kita belum punya uang. Anda punya uang, nggak punya kemampuan, Anda sakit-sakitan, udah tua. Gelas ini masih bisa dipegang, gelas ini adalah Islam. Anda lepas yang dari selanjutnya, ya, dari manis. Anda tidak menunaikan zakat, ya, karena ya itu kita miskin juga kok, ya kan, hartanya nggak sampai nisab. Gelas ini masih bisa dipegang, gelas ini adalah Islam. Anda tidak puasa, melepas dari tengah. Kenapa nggak puasa? Karena ada uzur syar'i juga, ada alasan syar'i, yaitu karena kita sedang safar, karena ibu-ibu sedang haid nifas. Ini gelas masih bisa dipegang, Islam ini. Tapi ketika kita melepaskan jari telunjuk, yaitu sholat, dar, nah, jatuh itu gelas, ya, pecahlah dia, jatuhlah Islam ini dan hancurlah dia. Maka tidak heran kalau sekarang ini agama kita, ya, memang betul-betul dalam kondisi yang memprihatinkan. Ya, kita sebagai kaum muslimin, jumlahnya banyak tapi bagaikan buih. Kita mundur dalam semua aspek, ya. Kita mundur dalam masalah peradaban, ekonomi, sosial, dan semuanya. Dan itu bisa jadi adalah disebabkan, ya, jangan-jangan disebabkan oleh kelalaian umat kita dalam permasalahan salat ini. Ya, maka berhati-hatilah dalam masalah ini, pada kaum bapak, pada ibu, ya, jaga salatnya. Beri contoh anak-anak kita untuk menjaga salat. Kerjakan ke masjid bagi kaum laki-laki. Bangunkan anak-anak kita yang sudah balik, ya, untuk diajak mereka menunaikan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik sehingga kita mudah untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.